Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ini kita melihat kutipan pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nggak ada alasan lagi bagi Nasdem untuk mundur kalau bukan dimundurkan. Ini terkait banyaknya tudingan yang menyatakan bahwa Partai Nasdem harus mundur dari koalisi pemerintahan Joko Widodo. Nah, itu dia. Kita akan coba langsung minta klarifikasi lah. Jangan kita kemudian beropini. Gus Coy, emang betul Gus Coy, ada yang meminta mundur begitu. Itu yang tersebar luas saat ini isunya. Usai kemudian Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang kemudian dianggap dalam tanda kutip oleh sebagian pihak adalah berbeda jalur dengan Presiden Jokowi. Iya, saya mendengar media begitu. Kita debat-debat juga begitu. Tapi mereka yang nggak tahu alasannya apa. Yang sudah pasti bahwa Nasdem berkoalisi mendukung Pak Jokowi itu kontraknya dalam tanda petik ya. Kontrak hitam putih saya nggak tahu ada apa enggak itu. Itu sampai masa pemerintahannya berakhir. 2014 sampai 2019, 2019 sampai 2024. Memang begitu. Nah, itu tadi, kecuali diundurkan oleh Jokowi misalnya ya, oleh presiden. Nah, itu lain lagi. Tapi selama presiden tidak mereshuffle, selama presiden tidak mengundurkan Nasdem, ya kita akan komit, kita akan konsisten, kita akan setia mendukung pemerintahan Jokowi sampai 2024. Itu saya kira komitmen Nasdem. Adapun kita mendukung Anies untuk jadi presiden, calon presiden dari Nasdem, itu nggak ada kaitannya dengan pemerintahan yang sekarang. Itu adalah untuk pemilu 2024. Kalau kita ada perbedaan, kalau ada perbedaan sedikit soal pilihan, mungkin Pak Jokowi punya calon presiden di luar Mas Anies, yaitu sesuatu yang wajar. Dan saya yakin Pak Jokowi juga menghormati kedaulatan partai-partai, karena yang menentukan atau yang memikirkan partai itu nasibnya nanti seperti apa 2024 itu kan bukan Pak Jokowi dan bukan orang lain, tapi pimpinan partai itu sendiri. Nah, Pak Surya meyakini dengan Mas Anies sebagai calon dari Partai Nasdem itu punya implikasi yang baik untuk Nasdem dan untuk yang lain-lain. Dan Pak Jokowi harus percaya kepada Pak Surya, pergaulannya kan sudah lama. Apa yang dilakukan Pak Surya, ya, apa yang dipilih Pak Surya, apa yang dipilih Nasdem, itu tidak akan mengingkari, tidak akan menodai, tidak akan mendistorsi kebijakan-kebijakan yang baik dari Pak Jokowi. Itu akan dilanjutkan, itu akan diteruskan, dan tentu saja Nasdem punya visi untuk melakukan perubahan. Juga selain ada kelanjutan, juga ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh Baik, Gus Coy. Artinya komitmen Partai Nasdem jelas akan bersama dengan Jokowi hingga 2024 ya. Coba kita mendengarkan dari Bang Abalin. Apakah Presiden Joko Widodo sudah mendengarkan juga tudingan-tudingan bahwa Partai Nasdem ini disuruh mundur dari koalisi Presiden Joko Widodo? Ya, dua hal penting yang harus dicatat dan sekaligus menjadi pembelajaran bagi publik tanah air. Yang pertama, Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif dan independensi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun dalam mengangkat dan memberhentikan para pembantu beliau, para menteri, para menko, dan lain-lain. Dan yang kedua, bagi setiap partai politik di tanah air memiliki apa yang disebut dengan kedaulatan masing-masing dalam menentukan masa depan partainya. Materi ini yang bagi Partai Golkar ada satu kesadaran bahwa chemistry yang telah dibangun selama ini adalah berada di atas sebuah kesepakatan tentang partai koalisi. Karena itulah maka baik Partai Golkar maupun Presiden Joko Widodo ada pada jalur seperti itu. Sehingga
kenapa saya menyebutkan bahwa ketika Bapak Presiden menyampaikan pesan itu bagi Partai Golkar, barisan terdepan dalam koalisi bersama Pak Joko Widodo, sadar akan kedudukannya, sadar akan chemistry yang dibangun. Sehingga kenapa berkali-kali saya katakan bahwa meskipun Partai Golkar dalam Munas itu, dan insya Allah sudah menetapkan Airlangga sebagai calon presiden, tetapi Partai Golkar juga mengerti langkah-langkah ini harus dilakukan untuk Bang apa? Abalin. Penting bagi Partai Golkar karena Partai Golkar telah menetapkan calon presiden dari Partai Golkar itu adalah Airlangga. Dan itu satu kesadaran yang semua kader mengerti materi itu. Oke, meskipun juga sebenarnya Pak Jokowi pada saat menyatakan jangan sembrono itu disampaikan oleh Pak Jokowi usai sejumlah kader Partai Golkar meneriakan nama Airlangga Hartarto. Oh ya, artinya itu menjadi sangat amat penting untuk kader-kader dan sekaligus sebagai partai. Makanya harus mempersiapkan seluruh perangkat-perangkat yang hebat dan penting, sosialisasi dan seterusnya, bagaimana menyiapkan kerja-kerja nyata untuk Partai Golkar dan Pak Airlangga untuk maju menjadi calon presiden, karena itu keputusan partai. Tidak boleh ada orang yang menggugat itu, karena itu keputusan independen dari Partai Golkar, bukan? Dan Bapak Presiden sadar. Sehingga kalau pesan itu disampaikan kepada Partai Golkar, tidak usah dibawa. Tidak perlu ada yang merasa terganggu, dan saya syukur alhamdulillah Gus Coy, saya Pak Kiaiku di Komisi 1 dahulu sadar, dan Partai Nasdem juga ngerti itu kan. Tidak ada hal yang perlu untuk harus diri. Oke, artinya koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo ini masih akan tetap solid, komit hingga 2024 ya? Tidak ada yang kemudian harus mundur atau diminta mundur, Bang Abalin? Iya, kita mesti jaga Bapak Presiden Joko. Jaga Golkar menjaga ini ya? Dan kita aman situasi politik. Baik. Semua menjaga mempersiapkan pemimpin yang baru. Kita ingin pemerintahan kita semua koalisi ini ingin menjaga Jokowi sampai akhir dengan husnul khotimah. Dengan hari-hari akhir 2 tahun ke depan ini, Pak Presiden Jokowi harus husnul khotimah dalam memimpin negeri ini. Jadi secara clear memang partai-partai yang berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi sampai dengan saat ini, sampai dengan 2024 akhir masa jabatan Presiden, tetap komitmen bersama begitu ya. Terima Kalau kasih untuk banyak. Urusan tahun 2024, 2029 itu urusan politik lain lah. Oke, terima kasih banyak Gus Coy, Bang Abalin, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Baik, assalamualaikum, terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.